kolaboratif. Jadi kelas industri ini kita buat kolaboratif pengajarannya antara praktisi, antara kami di dunia kerja dengan guru yang ada di sekolah. Seperti itu, Pak Rido. Jadinya sebelum memulai materi baru, kita akan melakukan seperti ini, gitu ya. Kita diskusi atau coaching dulu guru yang ada di sekolah, kemudian nanti materi disampaikan oleh guru, baru nanti kita datang dengan pendalaman materi serta studi kasus seperti itu. Jadi harapannya mempercepat proses belajarnya, gitu ya. Karena kalau dari kita doang, khawatir ya agak-agak lambat gitu ya, karena kan guru yang sering ada di sana gitu. Nah, oke, mungkin di sini materinya modulnya nanti akan diberikan ya oleh Bu Atika. Mungkin ya Bu Atika tolong dibantu nanti modulnya agar Pak Rido juga bisa menggunakan modul yang sama, Pak. Atau mau dikembangkan juga boleh. Nah, jadi untuk materi peluang kerja lulusan SMK Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi ini akan membahas mengenai peluang-peluang kerja. Nah, di kelas industri kita itu nanti ada format belajarnya, Pak Rido, gitu ya. Format belajarnya Ya. seperti apa? Pertama, jadi nanti sebelum mulai siswa diharapkan mengisi presensi melalui LMS, gitu. Jadi semua siswa saat ini nanti karena belum ada akses LMS, mungkin di awal materi Pak Rido bisa mengarahkan siswa untuk bikin email dulu, Pak. Karena kan siswa setahu saya di sana nggak bawa HP ya, Pak ya. Ya betul, paling di lab paling Bu. Nah, betul. Jadi pertemuan Hmm. pertama nanti bikin email, kemudian emailnya nanti dikolek, Pak. Kemudian diberikan ke Hmm. Bu Atika dan nanti Bu Atika akan buatkan LMS-nya, Learning Management System Oh, siswa. Gitu. ya. Jadi LMS ini siswa semua materinya, modul, studi kasus, penilaian semua akan ada di LMS. Gitu. Itu akan memudahkan pembelajaran di kelas industri kita. Gitu. Jadi setiap pertemuan siswa akan mengisi presensi di LMS-nya masing-masing. Gitu. Kemudian nanti diharapkan sebelum mulai materi juga ada praktek typing test, Pak Rido. Gitu. Typing testnya ini agar membiasakan siswa dalam menggunakan PC, laptop, dan mengetik dengan cepat. Karena di dunia telekomunikasi, ISP, karena kita jasa, pasti membutuhkan fast respon, penanganan pelanggan yang cepat. Sehingga memang dimulai dari skillnya adalah mengetik yang cepat. Karena nanti pasti banyak menggunakan PC, merespon pelanggan, dan lain-lain. Makanya nanti diarahkan siswanya diberi waktu 10 menit untuk typing test dan dengan target skor 50-80 word per menit. Nah, format belajar kita seperti ini, Pak. Dan nanti di akhir akan ada sesi kuis dan itu nanti diberikan pas saat praktisinya datang ke sekolah. Nah, itu format belajarnya. Kemudian, nah target belajar yang didapatkan di sesi pertama ini, pertama mereka eh, apa? Sebentar. Oke. eh oke, seperti ini harus direvisi dulu. Jadi target di sini adalah siswa itu memahami peluang kerja di bidang industri itu apa saja, kemudian juga apa job desk-nya bagaimana gitu ya. Nanti kita akan cantumkan lebih detail di sini. Nah, kemudian ini materinya Pak, mungkin ini nanti Pak Rido bisa kembangkan ya Pak ya. Kalau dari pembelajaran mungkin ya Pak Rido lebih banyak menguasai. Ya. Jadi di materi pembuka ini nanti dibahas mengenai industri telekomunikasi yang ada di Indonesia itu apa apa saja, bergeraknya di Maaf bidang Bu, apa. materi materi ini saya nanti dapat nggak ya? Apa Dapat udah dititipin Pak Pak Rido, Latif? nanti diberikan oleh Bu Atika Oke, siap. gitu. Nah, ini kemudian ya nanti di modul ini di slide ini akan menjelaskan terkait industri telekomunikasi itu yang bergerak di bidang apa sih? Karena ini peluang kerja mereka ada di sini, gitu ya. Kalau mungkin saya nggak perlu menjelaskan ini ya Pak ya, nanti Pak Rido bisa mengembangkan sendiri dan nanti membahas terkait spesifik terkait perusahaan ISP itu apa, sehingga mereka tahu bahwa skill mereka itu akan cocok di perusahaan ISP atau telekomunikasi. Gitu. Nanti dijelaskan ISP itu yang menyediakan layanan hosting, managed service, internet, dan lain-lain lah gitu. Nah, ini juga karena ini binaannya binet, jadi harapannya siswa juga mengetahui
perusahaan Binet itu bagaimana gitu. Jadi ini dijelaskan terkait perusahaan Binet gitu ya. Nah, terusnya juga di sini juga pengetahuan tentang perusahaan kita, biar anak-anak juga karena ini binaan kita, mereka juga lebih banyak memahami produk kita seperti apa. Sehingga nanti saat PKL mereka tahu produk-produk kita apa saja gitu. Karena kan targetnya siswanya ada yang PKL ya Pak ya di tempat kita gitu. Jadi Ya, mereka ada harus PKN. betul pas 3 bulan terakhir kan ya ada PKL, makanya nanti siswanya harapannya mengetahui layanan dan produk perusahaan Binat itu apa saja gitu. Jadi saat PKL mereka bisa langsung implementasi. Nah, kemudian ini yang wajib anak tahu. Sebetulnya skill yang mereka sekarang lagi pelajarin, teori, materi, praktek yang selama ini mereka pelajarin itu, peluang-peluang kerjanya itu ada di perusahaan telekomunikasi yang ada di Indonesia yang jumlahnya ada lebih dari 1.400 perusahaan. Artinya peluang kerja mereka tuh ada banyak di perusahaan-perusahaan ini sebetulnya. Ini yang mereka harus tahu. Gitu. Terlepas nanti arah karir mereka kemana ya Pak ya, tapi setidaknya mereka harus tahu bahwa mereka itu akan cocok atau fit dengan job market di sini gitu. Direktorat Telekomunikasi itu ada 1.400 perusahaan lebih di industri jasa di Indonesia gitu. Makanya ini yang mereka harus tahu, siswa-siswa kita harus tahu gitu. Nah, siswa TKJ atau ABJI, anak TKJ nggak tahu ABJI itu disayangkan gitu ya, karena ya ini asosiasi yang dimana perusahaan-perusahaan jaringan itu berkumpul gitu ya Pak ya. Dan kebetulan Binat itu sebagai pengurus saat ini, pengurus ABJI gitu. Dan kaitannya apa? Ya kita sebagai talent-talentnya nanti siswa ini ya punya kesempatan ya untuk apa ya bekerja, berkontribusi ya, dan dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan di ABJI. Nah, ini uh, masuk ke dalam peluang karir nih. Ada apa aja berarti peluang karirnya? Nah, ini nih Pak, peluang-peluang karir anak-anak TKJ ini sedikit banyaknya ya Pak ya. Ini banyak jadi nanti mungkin lebih dijelaskan dulu bahwa pertumbuhan industri internet ini saat ini kan meningkat terus ya Pak ya, gitu. Ya. Dan sedangkan SDM-nya justru sulit gitu ya untuk ditemukan, gitu ya. Makanya peluangnya juga masih banyak. Nah, prospeknya ada apa aja? Ada sebagai network engineer. Nah, posisi-posisi ini yang bisa mereka tempati. Nah, harapannya mereka bisa mengetahui bahwa, oh, kalau saya habis lulus ini, saya bisa nyari posisi ini ya di perusahaan. Oh, saya kalau mau nyari kerja, saya ke posisi ini karena relate dengan background saya Bidangnya. gitu. Bener. Jadi nggak perlu bingung saya kerja di mana gitu ya. Ya cari Ya. aja nih keywords-keywords ini di job-job platform gitu. Jadi eh, mereka setidaknya terbuka lah bahwa oh saya kalau kerja berarti di posisi-posisi ini. Nah, ya mereka juga harapannya karena nanti menjelang PKL ya Pak Rido, eh, karena kita juga akan mempersiapkan juga untuk PKL, mereka harus mengenal job desk di tempat kerja apa. Jadi saat mereka nanti masuk ke industri, mereka itu harus tahu tugas tanggung jawab mereka tuh apa. Mereka ditempatkan di posisi mana. Biar apa? Biar PKL-nya produktif, nggak yang bingung saya harus ngapain ya. Saya nggak dikasih tugas, gitu ya, saya apa, segala macam. Karena nanti saat Mm-mm. kerja pun mereka harus paham job desk itu apa, gitu. Nah, ini apa? Nanti dibahas mengenai job description ya Pak ya. Itu apa-apa saja. Dan ini kita masuk ke dalam job desk di IT support gitu ya. Jadi satu persatu nanti kita akan bahas peluang-peluang kerja serta job desk-nya. Jadi kayak IT support itu job desk-nya ngapain sih di perusahaan. Nah, mereka nanti mungkin karena ini banyaknya praktek, mungkin bisa sambil apa praktek misalnya sambil lihat juga IT support tuh kayak gimana ya gitu kan, bisa di searching atau apapun gitu. Nah, ini job desk biasanya IT support. Mungkin Pak Rido bisa mengembangkan lah atau bisa apa kasih gambaran realnya seperti apa. Allah, insya Allah, Mbak. Insya Allah, Bu. Ya, gitu. Nanti kan apa dari kita juga kan langsung pendalaman juga oleh kita. Nah, terus peluang kerjanya ada network engineer, tugasnya ngapain sih? Nah, ini nanti apa di level lulusan TKJ itu ini aja sebagai job desk-nya. Field engineer juga sama dijelaskan. Jadi kalau kamu setelah lulus jadi field engineer,
tugasnya ini nih kerjaannya gitu. Jadi dijelasin biar mereka ada gambaran. Bahkan PKL pun nanti kalau di bagian NOC atau NE ya tugas dia ini gitu. Nah, pre-sales juga sama, digital marketing juga nanti dijelaskan. Nah, ini adalah peluang-peluang kerjanya. Gitu. Customer relation, ini juga salah satu peluang kerja dan nanti dijelaskan, oh si R tuh ngapain ya kalau di perusahaan. Gitu. Human capital tuh ngapain ya. Jadi anak TKJ itu selagi ada komputer, dia bisa bekerja sebenarnya. Itu anak TKJ. Jadi nggak NOC semua, harus jadi teknisi semua. Sebenarnya nggak harus. Karena kan passion orang beda-beda ya Pak ya. Ya, Gitu. betul. Jadi selagi skill mereka berkutat dengan bidang jaringan, komputer, gitu ya, itu juga mereka bisa kok untuk bekerja gitu. Ya. Nah, bahkan sales marketing di industri telekomunikasi itu dibutuhkan. Warehouse. Nah, ini peluang-peluang kerja yang harapannya mereka, oh, saya jadi tahu nih gitu ya. Gitu. Oke, nah ini peluang kerjanya sepertinya ini belum ditambahkan eh apa studi kasus. Jadi ada studi kasusnya Pak di akhir. Jadi nanti ada studi kasusnya. Saya bentar saya cari dulu Hmm, studi kasusnya ya Pak ya. ya. Nanti studi kasusnya dari gurunya atau dari siswa yang ngisi, Mbak Jul? Studi kasus siswa Pak yang ngisi Pak, tapi Oh, studi kasus didistribusikannya oleh guru. diarahkan. Iya, Oke, diarahkannya oleh siap. guru. Nanti kita nguji gitu. Udah bener belum nih apa yang sudah mereka Mm-mm. kerjain gitu. Udah sesuai belum sama yang Ya, diharapkan siap, siap. gitu. Sebentar saya cari dulu ya Pak. Ya, siap. Nah, ini studi kasusnya, Pak. Jadi, studi kasus mereka adalah nanti saat di akhir sesi, prakteknya adalah cari riset 100 perusahaan penyelenggara internet di Indonesia. Gitu, ditulis dalam bentuk Excel. Isinya adalah nama perusahaan, lokasi, dan juga nomor telepon. Gitu. Jadi, ini akan biar mereka juga eksplor sendiri perusahaannya ada apa aja sih di ISPA, di industri telekomunikasi. Gitu. Karena nanti saat nyari kerja pun ya mereka akan riset untuk tempat-tempat dia bisa bisa kerja ataupun magang dan lain-lain. Terus nomor dua, dia juga buat uraian atau cari 5 prospek kerja lulusan TKJ dan diuraikan job desk-nya. Jadi biarkan mereka menulis 5 prospek karirnya gitu ya di bidang TKJ dan juga job desk-nya ngapain aja. Jadi kan ini lebih ke riset ya Pak ya, gitu. Nah, terus itu buat dalam bentuk Word atau PDF, biar mereka terbiasa menggunakan Word dan PDF sebetulnya. Karena nanti di kerja juga Office pasti sering digunain. Nah, dan yang terakhir adalah mereka bikin presentasi. Presentasi terkait rangkuman materi yang sudah diajarkan atau yang sedang diajarkan ini, prospek karir. Jadi slide-nya berisi tentang ada 4 slide
mengenal industri telekomunikasi, daftar perusahaan, peluang karir, dan job desk. Jadi sebenarnya mereka bikin rangkuman dalam bentuk PPT. Nah, yang akan dinilai adalah ya ini tadi cara mereka membuat presentasi itu seperti apa. Nanti karena ini pasti sering digunakan gitu saat nanti kerja gitu. Jadi lebih kepada Microsoft Office yang akan kita latih di sini dan kemampuan riset gitu di materi yang pertama ini gitu studi kasusnya. Paling ini Pak Rido. Siap, Bu. Bu Nah, Zulfa. gitu. Nah, dari Pak Rido gimana? Ada yang mau ditambahkan atau mau Sudah, ditanyakan? sudah, Aman ya, Pak sudah ya? jelas nih, aman. Insya Allah garis Siap. besar saya pahami lah, insya Allah Iya, garis besarnya. betul. Kalau materi dikembangkan aja lah, Pak. Gitu, dikembangkan Ya, aja. Nanti pas kita ke sana pendalaman dan juga menguji studi kasus mereka sudah sesuai atau belum, sudah tepat atau belum. iya, betul. Nanti Gitu, sesuai. pengembangannya paling saya kembangkan dengan contoh-contoh dan yang ada di apa anak-anak pahami gitu loh, Bu Betul, Zulfa. betul, betul. Hmm. Siap. Nah, itu yang dibutuhkan justru. Jadi kita kolaborasi dalam pembelajaran inilah, Pak. Ya, Gitu. betul. Bu Atika, nanti LMS untuk guru silahkan dibuatkan juga untuk Pak Rido agar bisa diakses ya modul-modulnya seperti itu. Dan ini studi kasusnya paling. Oke, mungkin karena materinya juga lebih kepada tentang karir ya Pak ya. Gitu. Jadi memang apa belum masuk ke teknis, belum masuk ke Ya, praktek nge-lab gitu. Jadi ya, anak kita buka dulu nih terkait jenjang karirnya dulu, ya, opportunity-nya dulu, betul. baru belajar Pengenalan dulu gitu. benar, baru belajar Pengenalan. skill-skill yang memang dibutuhkan untuk menunjang Iya, prospek kerja itu gitu. iya. Betul, betul. Berarti Siap, nanti mulai pada saat pertemuan di awal, saya menyampaikan ini dulu ya, Bu Zulfa ya, betul. dari materi ini. Setelah itu baru pengembangan dari Binet ya, untuk Yes, memperdalamnya ya. memperdalam dan apa dan menguji studi kasus yang sudah diberikan. Iya, siap kalau gitu. Siap, Pak Rido. Insya Allah siap. Mantap, kalau dulunya akan kita Oke, berikan gitu ya dan jangan lupa untuk siap, buat email ya Pak ya siap. segera di biar kita bisa bikinin LMS buat siswa-siswa di sana. Oke. Nanti kalau Gitu. sudah email dibuat, berarti saya kirimnya ke Bu Tika atau ke Bu Bu Zulfa Atika nih? aja Pak, Bu Tika. ke Bu Atika karena Oke, beliau siap. yang membuat LMS-nya. Oke, siap. Siap. Nanti paling hari Senin ya, karena berhubung Sabtu, insya Allah paling Senin anak-anak tak arahin untuk bikin email gitu lah. Oke. Rencana pembelajarannya hari apa ya Pak? Wah, Saya belum kurang lihat. tahu itu Pak Latif. Oh, paling Pak Latif nanti belum ngasih kabar. jadwalnya sesuai dengan jadwal kita aja berarti ya, menunggu jadwal kita ya. Ya, Siap, kalau gitu. tuh. Siap. Nanti Pak Latif Saya sering bingung. koordinasi. Tadi cuma Pak Latif cuma bilang jangan lupa nanti Jom siap, saya bilang gitu. Nah, Pak Latif kan kaproknya soalnya. Betul. Kalau Pak Rido berarti di Hubin, Pak? Atau Ya, saya di Hubin ya, saya di Hubin sekalian pas guru lah? produktif juga. Siap. Ya, Pas kalau gitu ngebahasnya tentang karir pekerjaan ya, Pak ya. Karena PKL anak-anak harus ya, paham nih job desk nih, Pak. ya. Itu ya, alhamdulillah biasanya saya pengembangannya yang banyak dipahami anak ya sesuai dengan pengalaman yang ada aja yang saya Betul. sampaikan dari tahun ke Mm-mm. tahun. Dan juktisnya juga dan pengalaman dan tata tertib juga anak-anak juga kan ya memang butuh materi yang banyak gitu loh intinya. Betul. Betul.